Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di praktikum sistem basis data ya. Memang ini ya, jumlah mahasiswanya tidak banyak ya. Karena kayaknya pada ada persiapan buat senamika juga. Atau mungkin teman-teman ada banyak yang menjadi tim senamika ya. Jadi tidak bisa ini ya. Join saya kurang hafal, kayaknya kelasnya cukup besar sih. Sebentar, coba saya cek dulu ya. Untuk presensinya, saya tadi udah bikin belum ya teman-teman? Sebentar, takutnya sayanya belum isi presensinya. Oh ya, belum ya? Maaf ya, saya tambahi dulu yang apa kehadirannya ya, attendance-nya. Sebentar, attendance untuk kelas kita. Kayaknya soalnya seingat saya kelasnya cukup besar teman-teman, cukup banyak ini ya mahasiswanya. Bentar, ya cek dulu, takutnya saya salah. Ya, lumayan besar teman-teman. 41 ya di listnya, kan ada 40 ya, satu ya kalau tidak salah ya, yang tidak ini ya, tidak lanjut ya. Sebentar, saya buatkan dulu presensinya untuk kelas C ya. Kelas C berarti tadi pukul 14 ya, sampai dengan nanti berarti paling sekitar 16.30 ya, biar nggak terlalu mepet mau buka. Oke, tapi terima kasih banyak ya teman-teman ya sudah dikontak ya. Karena kemarin yang ada kelas lain teman-teman, kelas praktikum basis data juga ya. Jadi akhirnya karena ini ya belum ada info dari koordinator gitu ya. Jadi kebetulan karena kelasnya tandem, saya jadi agak ragu-ragu apakah yang mengisi kelas adalah dosen yang satunya gitu ya. Jadi agak sedikit miss ya. Jadi bahkan sampai mau menjelang buka teman-teman, sampai pukul 15 sekian, 17 sekian gitu ya, praktikumnya pasti udah mau persiapan buka, jadi nggak konsen banget. Nah ini alhamdulillah tadi ya dari ketua kelas Mbak Ayu udah langsung kontak ya di grup, jadi sayanya juga langsung tadi mohon maaf ya terlambat karena memang ada kelas praktikum sebelum kelas teman-teman ya. Jadi tadi kelasnya emang agak berakhir agak panjangan, jadi eh, di teman-teman tadi sedikit terlambat, agak jauh malah terlambatnya. Nah, ini sebentar materinya ini ya. Silakan mungkin untuk yang sudah join diisikan dulu ya presensinya, di leads dulu, dicek dulu. Baru saya tambahkan teman-teman untuk presensi kehadirannya. Silakan dicek dulu. Kemudian ini ya. Oh, ada latihan ya, latihan untuk store prosedur sama materinya terkait store prosedur. Karena kemarin gini teman-teman, kelas sebelumnya itu belum fix ya materinya gitu. Jadi saya tawarin, saya ragu-ragunya hari ini mau saya tawarin atau sudah fix gitu ya. Kebetulan tadi udah diisi store prosedur. Oke, kita samaan ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai kelas, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Amin. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian saya izin share screen dulu ya materinya. Nah, silakan bisa dibuka teman-teman untuk store prosedur ya. Sebentar, saya ini dulu deh. Saya perbesar ya teman-teman. Untuk store prosedur sudah pernah diulas belum di salah satu kelas gitu? Kalau belum, kita bahas bersama. Belum pernah, Bu. Belum Belum, pernah berarti disinggung sama ini. sekali. Oke, oke. Berarti kita pelan-pelan ya teman-teman ya, nggak apa ya. Karena emang agak banyak juga. Tapi nanti teman-teman kalau misalkan udah paham nanti pasti udah lebih cepat juga. Oke, terkait dengan ini ya modul numbernya diabaikan saja ya teman-teman ya. Kalau di sini mungkin ada yang terlewat berbeda ya. Jadi kita bahas terkait dengan topik store prosedur teman-teman. Nah untuk store prosedur kita langsung masuk ke bawah ya. Untuk dasar teori. Nah, untuk store prosedur di sini merupakan suatu prosedur ya yang layaknya sebagai subprogram, subrutin ya
di dalam bahasa pemrograman yang nanti tersimpan di dalam katalog basis data. Nah, beberapa kelebihan yang ditawarkan dari store prosedur yaitu meningkatkan ya ini typo ya, meningkatkan performa, mereduksi traffic jaringan, reusable dan meningkatkan kontrol security. Nah, untuk kebalikan ya teman-teman ya, dari kelebihan-kelebihan tadi, si store prosedur juga punya kekurangan nih teman-teman, di mana ada potensi peningkatan beban server dan juga penulisannya mungkin nanti teman-teman kita lihat bersama ya, nanti mungkin strukturnya agak sedikit sebenarnya bisa kita katakan tidak jauh berbeda dengan trigger, tapi ada strukturisasi sendiri ya yang berbeda gitu ya. Jadi bisa diistilahkan perlu pengetahuan spesifik gitu ya untuk penulisannya. Nah, untuk sintaks ya di dalam store prosedur kita coba lihat di sini ya. Store prosedur jadi create store prosedur. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu kan kita create trigger ya. Kemudian create database, create table. Kalau di dalam store prosedur teman-teman langsung create prosedur ya. Kemudian di sini ada ini ya SP name. Nah, di sini prosedur name-nya, kemudian nanti teman-teman ada parameternya ya. Parameternya, kemudian ada nanti mungkin kita lihat ya rutin body-nya. Nah, di sini coba kita lihat, sebentar. Nah, untuk memanggil store prosedur, nanti setelah teman-teman membuat ya create tadi, teman-teman memanggilnya dengan perintah call ya. Call di sini beberapa DBMS ada pula ya yang pakai istilah execute ya, bukan call. Tapi kalau kita nanti makainya call, teman-teman. Nah, kemudian di sini langsung aja prosedur name-nya apa gitu ya, store procedure name. Nah, dalam implementasinya penggunaan store procedure ini sering melibatkan satu parameter ya, teman-teman ya. 3 parameter di dalam store procedure. Nanti teman-teman bisa menggunakan in, ada pula out, ada pula in dan out, tapi dikombinasikan. Jadi in out gitu ya. Nah, di sini coba teman-teman lihat. Sebentar, malah turun. Nah, untuk in, parameter yang merupakan kode default di sini mengindikasikan bahwa sebuah parameter dapat dipas ke dalam store prosedur, tetapi nilainya tidak dapat diubah dari dalam store prosedur. Untuk out, di sini mengindikasikan store prosedur dapat mengubah ya parameter dan mengirimkan kembali ke program pemanggil. Kemudian untuk in out, di sini mode pada dasarnya merupakan kombinasi dari mode in ya dikombinasikan dengan out. Nanti kita lihat ya di dalam struktur penulisannya teman-teman. Nanti bisa berbeda. Nah, untuk sintaks pendefinisian parameter nanti teman-teman seperti ini ya. Mode param nanti lebih ke ini ya, param type, parameter size. Nanti kita lihat bentuk strukturnya ya. Store prosedur ini dapat mencerminkan beragam operasi data. Jadi teman-teman bisa kombinasikan ya nanti di dalamnya ada select ya, select ataupun insert ya, penambahan itu insert, seleksi select ya, mengubah itu nanti teman-teman pakai update, kemudian hapus ya delete dan juga nanti operasi DDL yang lainnya. Nah, seperti halnya prosedur di dalam bahasa pemrograman untuk store prosedur di sini nanti melibatkan variabel, kemudian pernyataan kondisional bisa, kemudian ada perulangan. Nah, kalau untuk ini ya teman-teman ya dua opsi, kondisional dan perulangan ini ternyata tadi kebetulan saya habis ini teman-teman menyampaikan kelas teori ya terkait dengan kondisional dan perulangan. Jadi ketika kita istilahkan di dalam store prosedur untuk if, kondisional if ya, percabangan if-nya sama perulangan looping-nya itu masuk dalam extension ya. Jadi dia perluasan dari store prosedur ya teman-teman ya. Jadi by default-nya nanti kita ini aja sih yang awal ini aja yang melibatkan variabel dan juga nanti ada operasi DDL-nya. Nah, nanti ini tambahan sih teman-teman ekstensinya ya. Nah, untuk latihan nanti kita bersama-sama ya mencobakan. Kebetulan nanti kita bahas secara teoretikal dulu ya seperti biasa. Baru nanti saya minta teman-teman untuk mengetes ya ke dalam satu ini ya komen lainnya ya. Biasa. Nanti teman-teman tinggal teskan. Nah, untuk datanya nanti mungkin saya ini dulu ya. Salah satu ini teman-teman database yang pernah kita buat ya sebenarnya. Kalau teman-teman masih ada bisa dipakai teman-teman nanti untuk datanya.
kebetulan ini salah satu praktikum, saya agak lupa praktikum keberapanya gitu. Nanti teman-teman nanti saya perlihatkan aja. Datanya pernah kita gunakan teman-teman. Saya agak lupa waktu itu tuh untuk yang praktikan apa ya. Nanti aja ya, nanti nanti kan pas praktikan nanti kita coba ya. Nah, nanti dengan database yang sama ya, nanti teman-teman coba teskan ya untuk pembuatan store prosedurnya. Nah, untuk store prosedur seperti halnya store prosedur ya, diciptakan nanti teman-teman mengawali dengan ini ya, syntax create ya. Kemudian nanti buat store prosedur get mahasiswa ya teman-teman ya. Nah, nanti get mahasiswa untuk kita menampilkan semua data mahasiswa. Nah, kemudian nanti data mahasiswanya udah ada. Kayaknya kalau teman-teman mengerjakan ya, kita pernah di salah satu praktikum sih teman-teman untuk mengerjakan ini ya, data ini, database ini. Jadi nanti teman-teman langsung aja. Kebetulan kalau di IF kayaknya udah langsung ya. Jadi nanti kayaknya nggak usah bikin lagi, tapi langsung ke bikin store prosedurnya bisa. Kemudian ketikkan pernyataan untuk membuat store prosedur. Ini teman-teman sebentar. Nah, untuk strukturnya hampir mirip teman-teman kalau menurut saya dengan struktur trigger kemarin ya. Jangan lupa kita pakai delimiter teman-teman. Delimiter, kemudian garis miring 2, ini diikuti aja ya cara penulisannya. Create, kemudian prosedur, kemudian get mahasiswa. Kemudian bikin ya, select. Jadi kita mengetes dulu untuk yang seleksi ya, atau syntax select ya, dari data mahasiswa. Kemudian nanti teman-teman closing ya N, kemudian delimiter. Nah, delimiter ini jangan lupa delimiternya ini pakai spasi dulu ya, sama kayak waktu kita mengerjakan trigger teman-teman. Delimiternya jangan langsung di titik koma, tapi kasih spasi dulu baru titik koma ya. Nanti soalnya kemarin sempat saya tes itu ini dia belum closing kalau langsung di titik koma. Nanti dia masih minta lagi ke bawah untuk closing statementnya. Nah, kemudian perintah delimiter, nanti mungkin kalau masih terbuka pakai ini aja, garis miring sama C kecil itu ya teman-teman ya. Biar dia nutup closing dulu, baru nanti teman-teman tutup dengan spasi delimiter. Nah, untuk perintah delimiter digunakan untuk mengubah delimiter standar ya. Misalnya di sini nanti ada titik koma, kemudian ada slash ganda. Nah, cara penulisannya ini diikuti aja, tapi yang ini aja, delimiternya ini sebelumnya kasih spasi ya. Kemudian langkah ini umumnya dilakukan ya ketika kita ini ya mengetes store prosedur teman-teman. Nah, nanti di dalam ini ya teman-teman ya body dari store prosedur, teman-teman mungkin mengingat struktur dari trigger ya, hampir mirip teman-teman ya. Dia kan diapit di delimiter ya, dan juga di dalamnya untuk body teman-teman jangan lupa diberikan ini ya statement begin dan juga end ya. Kemudian perintah delimiter nanti di akhir baris ini digunakan untuk mengembalikan delimiter ke karakter semula ya. Jadi nanti jangan lupa dikasih closing statement untuk delimiternya. Nah, nanti teman-teman saya minta ya mencobakan aja teman-teman kode tadi ya yang di atas store prosedur yang dibuat tadi get mahasiswa dibuat saja. Kemudian nanti teman-teman tinggal ini ya, dipanggil aja. Tadi ya, kalau sudah membuat store prosedur, teman-teman panggilnya pakai call. Kemudian nama store prosedur yang dibuat tadi. Nah, ini ya, misalkan seperti ini. Nah, ini teman-teman hati-hati juga. Ini apa namanya? Modulnya PDF-nya dia kan nulisnya ini ya, mahasiswa ya. Hati-hati tadi kasih namanya apa. Yang di atas kan di sini get MHS ya. Berarti panggilnya jangan get mahasiswa, tapi panggilnya get MHS ya. Sesuai nama store prosedur yang teman-teman buat. Itu hati-hati ya. Jadi kalau kasih nama store prosedurnya, jangan lupa panggilnya dengan nama yang sudah dibuat ya. Nanti soalnya karena biar menghindari nanti terjadinya kesalahan atau error. Jadi dari data yang si tabel mahasiswa itu nanti teman-teman akan diberikan hasil riset ini ya. Kedengeran nggak teman-teman? Takutnya saya ini ada Marsnya kampus kita sebelah. Nggak tahu masuk apa nggak suaranya. Kalau kita lagi praktikum di kampus gitu pasti masuk sih. Biasanya nanti saya iniin dulu ya.
kita jedakan biar nggak ini ya, apa, nggak, ini ya, kecampur suaranya. Aku nggak tahu, ke teman-teman semua nggak kedengaran ya? Jadi nggak Aman ini, Bu, aman sih Bu. aman ya? Oh ya. Soalnya ini teman-teman, langsung karena saya di samping ya, tinggalnya di sebelahnya, jadi suaranya masuk. Takutnya nanti ini ya, campur-campur gitu. Makanya kadang mohon maaf ya teman-teman ya, saya kadang-kadang kalau misalkan disuruh kalau nggak kelas ada kelas offline gitu, kalau online saya lebih pilih, ini ya, di rumah ya. Karena kalau di kampus rame nanti suaranya tuh ini, bisa saing-saingan ya antar dosen gitu ya. Saya kadang-kadang jadi bingung juga, ini suaranya siapa gitu ya, tiba-tiba kan nanti, bisa nyambung. Nah, kita lanjut lagi, maaf teman-teman, tadi ada iklan. Nah, kita tadi ini ya, jangan lupa kalau nge-call atau panggilnya sesuai nama yang sudah dibuat. Nanti dia akan menampilkan nih hasil dari store prosedur yang dibuat. Kebetulan tadi kan kita minta select ya. Nah, nanti teman-teman akan diberikan hasil seperti ini. Nah, kemudian ini untuk contoh ya, untuk store prosedur pertama. Nah, kemudian kita masuk ketika ada parameter in, teman-teman. Untuk parameter in, di store prosedur di sini, nanti ini ya teman-teman ya, kalau di contoh yang pertama di sini ya, teman-teman coba lihat ya. Di sini kan kita pakai yang tidak ada parameternya, teman-teman. Ini ya, berarti langsung ke SP-nya ya, store prosedurnya. Nah, coba kita geser yang di bawah dengan parameter in. Nah, store prosedur di contoh sebelumnya default ya, tanpa parameter. Nah, nanti kita bisa mendefinisikan parameter yang digunakan ya di dalam body store prosedur. Nah, sebagai contoh kita coba lihat ya teman-teman ya di sini ya. Nah, di sini coba saya buat dua ya, biar teman-teman kelihatan perbandingannya antara yang default tanpa sama yang ada parameter. Sebentar, kayaknya saya nge-divide screen tapi yang kelihatan satu ya. Sebentar, saya share all aja. Maaf ya, sebentar. Ini saya ubah dulu. Saya share all ya teman-teman ya, biar teman-teman kelihatan saya nge-divide screen. Sebentar, 100. Sebentar ya. Kita coba lihat teman-teman, biar teman-teman ada gambaran ya, perbandingan gimana kalau misalkan ada parameter dan enggak. Nah, di sini coba teman-teman lihat ya, antara kanan dan kiri ya. Yang kiri ini yang plain, yang default tadi ya. Ini yang parameternya di sini teman-teman. Ini enggak ada parameternya, yang di kanan saya yang ada parameternya ya. Ini contoh parameter seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Penulisannya sama ya secara struktural, tetap delimiter, kemudian create prosedur dengan teman-teman set namanya, kemudian bikin sama ya. Kemudian di sini ada body-nya ya. Sama ya, closing, delimiter dan sebagainya. Nah, kemudian saya balik lagi ke yang tadi. Ini ya teman-teman ya. Bentar. Nah, kita lanjut ya. Ini yang untuk berparameter ya. Parameter 1 in ya, semester integer 2. Nah, di sini untuk memanggil store prosedur, tadi kan kita pakai ini ya, memiliki parameter, kita harus menspesifikan argumennya. Misalkan kita ingin mendapatkan data mata kuliah nih teman-teman. Nah, tadi kan kita ini ya, untuk store prosedur yang kedua, kalau tadi get mahasiswa, sekarang kita get mata kuliah berdasarkan semester ya, karena tadi diminta untuk memperlihatkan ini ya, semua data mata kuliah di semester tertentu. Jadi kita mau tahu data mata kuliah ya di suatu semester, kita buat misalkan namanya get MK by semester itu untuk store prosedurnya. Nah, kemudian teman-teman set ya untuk parameternya di belakangnya, kemudian body di body di sini teman-teman misalkan ya tadi ya, karena kita meminta untuk melihat data mata kuliah, kita ambilkan ya dari tabel mata kuliah ya, di mana semesternya ini sama dengan ini ya, yang ada di dalam parameter ya SMT. Kemudian di sini ya, untuk pemanggilannya, ketika teman-teman tadi sudah punya satu parameter, nah pemanggilannya berbeda juga nih teman-teman. Saya coba geser ini lagi ya, biar teman-teman dapat perbandingan yang default pemanggilan biasa tadi kan nggak ada value yang di dalam ya. Yang ini ya teman-teman ya. Jadi call get biasa, kemudian kalau kita ada parameter, teman-teman ada value. Jangan lupa ya, argumennya ada kasih value di dalamnya. Kalau memang di situ ada parameter. Nah ini ya, karena saya kasih warna ya, parameter berarti harus dispesifikan argumen. Katakanlah tadi kita ingin melihat ya, mata kuliah berdasarkan semester 3. Jadi teman-teman define tuh, 3 di dalam
ini ya, kurungnya, gitu. Nah, nanti teman-teman akan ditampilkan ya datanya ya untuk yang semester 3. Nah, nanti dicobakan aja teman-teman. Kemudian kita geser dulu. Apabila pemanggilan stop prosedur di atas mengabaikan argumen, DBMS akan merespon sebagai pesan kesalahan ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman by default ya tidak dikasih argumen kan dia nggak tahu nih. Padahal kita kan set parameter di awal ya. Nah itu nanti bisa dianggap salah. Nah nanti bisa atau enggak nanti teman-teman cobakan aja. Berhubung nanti kita kelas praktikum ya. Nanti sekalian ya yang mencobakan untuk get ini ya store prosedur get MK by semester nanti bisa mengetes ya. Kalau misalkan untuk kosong ya, itu tidak didefinisikan gimana hasil outputnya gitu. Kemudian kita geser dulu turun ke bawah. Nah, bergantung kebutuhan teman-teman untuk pendefinisian ya parameter untuk SP ya store prosedur ini kalau tadi kita bicara satu parameter nanti teman-teman bisa tambahkan ya lebih dari satu. Misalkan untuk membuat store prosedur dengan 2 parameter nih teman-teman. Nah, di sini dengan yang tadi hampir sama teman-teman. Ini ya saya kecilin biar kelihatan dua-duanya ya. Hampir sama kan ya, tapi ada tambahan karena, ini ya, parameternya 2, jadi teman-teman define lagi. Katakanlah di sini teman-teman diminta ya untuk, ini ya, mendapatkan informasi SKS-nya ya teman-teman ya. Ada informasi SKS-nya juga. Jadi nggak hanya mata kuliah di semester berapa, tapi diminta juga ya SKS-nya yang berapa nih gitu, yang mau dimunculkan misalkan gitu ya. Nah, nanti teman-teman define juga ya di dalam parameter ya tadi ya. Kalau yang di awal kan in SMT ini, kemudian di koma aja untuk parameter yang kedua. Kemudian teman-teman inputkan ya tadi ya, isian di dalam body ya, di mana tadi sama ya, select from mata kuliah, where semester, tadi kebetulan kita set yang parameter pertama untuk kita tentukan semesternya, kemudian yang parameter yang kedua, teman-teman ini ya, pakainya kan kita pengen juga ya tahu info SKS-nya yang SKS berapa gitu yang diminta gitu ya. Nah, nanti bisa ditambahkan menggunakan N nih teman-teman. Nah, dites aja dulu nanti untuk ini ya, store prosedur ini. Kebetulan kemarin sempat saya tes teman-teman ya, yang ini itu nanti value-nya itu nanti tidak ini ya, tidak sama persis nih teman-teman. Nah, nanti dari store prosedur yang teman-teman sudah buat ya, nah nanti kan kita tadi dengan 2 parameter, berarti ketika teman-teman memanggil ya, kita kan panggil tuh si SP tadi ya, store prosedurnya. Di sini jangan lupa ya, kalau parameter 2 berarti untuk argumen yang ada di dalam berarti isiannya juga 2 ya. Kalau tadi kan satu ya, 3 saja. Nah, ini jangan lupa kalau memang ada 2 parameter, panggilnya juga 2. Katakanlah yang ditanya adalah semester 3 dengan SKS-nya 2. Nah, ini ya. Nah, ini kebetulan value-nya seperti ini, teman-teman. 2 sama 3. Kemarin itu sempat teman-teman di kelas sebelumnya gitu ya. Saya ngetes teman-teman yang di kelas lain itu ini eh ininya ya, teman-teman ya. Value yang keluar itu tidak ini saja, teman-teman, tidak hanya satu ya, kebetulan di sini kan value-nya cuma keluar satu ya. Nah, ini ada beberapa data teman-teman yang keluar. Nah, nanti saya minta teman-teman ya untuk mengetes ya, karena sempat salah satu kelas praktikum teman-teman, output yang dari saya gitu ya, output dari Sampipi saya dengan ini ya, comment line saya dengan comment line teman-teman yang dipraktikkan itu bisa berbeda sih teman-teman. Dan kemarin ini saya sempat mintakan ya untuk mengetes gitu, tapi karena waktunya nggak cukup ya, jadi ternyata baru ngetes di saya gitu ya. Kemudian, ini teman-teman mahasiswa juga minta kompensasi. Nah ini nanti saya tawarin aja sih kalau teman-teman IF kayak gimana ya nanti. Kebetulan ya nantilah, nanti setelah ini nanti teman-teman ada gambaran lah. Nanti nanti kita, ini diskusikan ya. Nah ini nanti teman-teman bisa mencobakan ya. Jangan lupa kalau 2 parameter berarti nanti argumennya juga 2 ya. Nah, nanti dites aja biar nanti kita sembari lihat ya value-nya kayak gimana gitu. Kemudian variabel. Nah, di sini untuk variabel di MySQL kita juga bisa mendeklarasikan ya teman-teman ya variabel global. Ruang lingkup session menggunakan set ya dan juga notasi ini ya add. Nah, untuk contohnya kita coba lihat bersama sebentar. Nah, ini ya untuk mendeklarasikan
variabel bersama ya, semester misalkan. Nah, diinisiasi dengan nilai 3 dan untuk memeriksa nilai variabel, nanti teman-teman gunakan ya, perintahnya select ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman set dulu add semester ya. Nah, semester 3 nanti untuk ininya ya, eee, untuk memeriksa nanti teman-teman langsung add aja ya, add 3 gini ya. Yang ini ya maaf, select add 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya nanti teman-teman ini ya, kalau tadi kan kita menggunakan variabel ya, variabelnya jangan lupa set dan juga add-nya ya harus ada ya. Kalau untuk panggil variabelnya cukup langsung pakai add nama variabelnya ya. Nah, kemudian untuk setelah kita tadi memanfaatkan variabel yang dideklarasikan, nah teman-teman bisa juga ya, eee, ini ya untuk argumen store prosedur, nah teman-teman bisa kombinasikan nih teman-teman dengan ini ya, kita call ya, dari tadi ya get MK by semester, tapi di sini teman-teman nggak langsung ya, seperti tadi. Kalau tadi kan by default langsung 3 gitu ya. Nah kita pengen nih, bikin variabel dulu lah gitu. Baru nanti teman-teman panggil lewat variabel ya. Nah, ini kan dibikin add SMT. Kalau tadi kan kita langsung ya set misalkan semester 3 tuh. Nah, kalau ini kan kita bikinnya lewat variabel ya. Baru nanti teman-teman diberikan hasil ya yang semester 3 ini. Kemudian ada penambahan data, teman-teman. Penambahan data di sini pada operasi penambahan data, data-data terkait diisikan melalui argumen. Selanjutnya, isi store prosedur akan memasukkan data ke dalam tabel ya teman-teman. Nah ini contoh store prosedur untuk menambahkan data pada tabel dosen. Nah di sini coba teman-teman lihat ya, untuk bentuk strukturnya ini nanti teman-teman agak sedikit berbeda ya. Karena dia ada insertion. Kalau yang tadi kan kita banyak menggunakan select ya. Nah, di sini teman-teman sesuaikan ya create prosedur namanya karena kita tambah ya add ya. Kalau yang tadi kan berbeda ya mungkin dari ini ya. Kita coba lihat kalau yang tadi lah yang sebelum kita ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Saya perlihatkan. Nah, ini kan berbeda ya struktur yang tadi dengan struktur yang ada penambahan. Nah, untuk penambahan di sini seperti ini ya. Sama aja sih sebenarnya, di-define dulu parameternya, tapi mungkin kalau sebentar ya, ada azan.
Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, tadi pas ada adzan. Kita lanjut dulu ya tadi ya. Jadi sama ya untuk, strukturnya jangan lupa nanti kalau kasih nama store prosedur mendingan sesuai dengan ini ya, si store prosedur tadi akan melakukan apa gitu ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung ya, misalkan memberikan namanya ya, kalau tambah berarti add ya tadi. Saya share all kan ya? Bentar, takutnya nanti saya nggak ini. Nah ini ya teman-teman ya, jadi, bikinnya kasih namanya yang mirip dengan operasi yang akan dijalankan gitu ya. Nah tadi terkait dengan add ya, penambahan, kemudian nanti teman-teman, silahkan ya berikan parameternya ya, terserah teman-teman berapa gitu ya. Nah nanti disesuaikan saja dengan kebutuhannya, kemudian ini ya, kita mulai di sini ya, ada body-nya, di mana di body nanti terserah teman-teman. Tadi kan kita sudah melihat ya di teori bahwa dia bisa melakukan operasi seleksi, kemudian bisa DDL ya, DML maaf, DML juga bisa ya. Jadi teman-teman bisa combine ya untuk insert, update, dan delete misalkan. Nah di sini kebetulan dicontohkan untuk insert dulu. Nah kemudian nanti ini ya, coba saya perbesar. Nah nanti teman-teman ini dulu buat store prosedurnya, kemudian teman-teman call ya untuk proses insert ya, store prosedur insert nanti teman-teman langsung aja memberikan insert nanti di dalam call-nya juga ya. Jadi, di dalam argumennya ya, di dalam, setelah ini ya call-nya. Nah kemudian teman-teman cek ya datanya misalkan select all from ini dosennya ya, tadi kan ditambahkan dosennya, jadi ini ya. Nah ini ya teman-teman, jatuhnya ada di paling bawah. Kalau tidak salah kemarin kita sudah buat ya, yang ada data dosen mahasiswa itu ya. Jadi nanti, teman-teman bisa dicek, database-nya nanti saya perlihatkan. Nah, ini nanti, teman-teman akan ada penambahan ini ya, insertion yang ada di data paling bawah sendiri. Nah, operasi nanti, tidak jauh berbeda dengan, SQL reguler. Jadi misalkan teman-teman ingin dikombinasikan dengan update, delete gitu ya, bisa ya tadi ya di insertion-nya. Kemudian kita masuk ke parameter out. Nah, untuk parameter out di sini, ini ya teman-teman ya, passing by reference ya, di mana parameter ini nilainya bisa diubah ya oleh store prosedur. Nah, di sini coba kita lihat bersama untuk, strukturnya teman-teman. Di sini kan create prosedur ya, jumlah dosen. Nah, untuk, jumlah dosen ya, nanti teman-teman ini ya, karena kita pakai out ya, di sini berbeda ya, kalau yang tadi kan kebanyakan kita pakai in dulu. Nah, di sini kita tes ya, bikin di sini badinya count ya. Nah, ini untuk, kode dosen ya, teman-teman. Kemudian baru, ini ya, select count into dari jumlah dosen ya, kemudian dari tabel dosen. Nah, nanti dia akan mengeksekusi store prosedur dengan parameter out ya. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal panggil ya, jumlah dosen ya, dari data variabel ya. Di sini kebetulan ada, ini ya, jumlah dosen ya, yang ditentukan. Nah, argumen ini menggunakan notasi add ya, yang mengindikasikan suatu parameter out. Jadi kalau di sini untuk parameter out, jangan lupa teman-teman ya, untuk, penambahan ini ya, add-nya. Untuk yang kalau misalkan menggunakan yang out. Nah, langkah selanjutnya untuk mendapatkan variabel ini bisa menggunakan perintah select nih teman-teman. Nah, untuk yang out jangan lupa ya, selectnya ini pakai add dulu, baru nanti dicek ya, tadi ya yang dihitung dari hasil parameter satu ini ya. Kemudian parameter out juga bisa dikombinasikan dengan in, dengan nama parameter in out teman-teman. Nah, parameter dengan mode in out ini bisa, ini ya, mengirimkan parameter ke dalam store prosedur ya, dan mendapatkan nilai kembalian yang baru dari store prosedur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya ya. Nah, ada, ini ya, sama ya prosedurnya di sini tapi kita hitung misalkan kita hitung berdasarkan SKS ya. Nah, ini jangan lupa untuk strukturnya juga beda ya. Kalau tadi kan in dan out ya, tapi in dan outnya sekarang kita combine jadi satu. Kemudian, untuk badinya ya, select count dari kode mata kuliah ya. Kemudian dari ini ya,
eh, pendefinisian parameter tadi, kemudian dari tabel mata kuliah ya. Nah, lakukan eksekusi prosedur tadi ya untuk mencari jumlah mata kuliah yang 2 SKS. Jadi dihitung ya teman-teman ya. Dengan mendeklarasikan tabel add SKS ya dengan nilai 2 teman-teman. Jadi nanti teman-teman pakai set ya. Set add SKS 2 ya. Nah, untuk cara melakukan pemanggilan ya call nama SP-nya, soal prosedurnya, kemudian add SKS. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan pengecekan variabel ya yang telah dilakukan eksekusi pada store prosedur. Nah, seperti ini. Pendekatan in out ini dapat direpresentasikan sebagai pemisah ya antara parameter in dan out. Nah, contoh penggunaannya ini untuk mendapatkan jumlah mahasiswa yang jenis kelaminnya laki-laki gitu ya. Nanti bisa nih teman-teman pakai in out ya. Kemudian ada contoh juga teman-teman untuk store prosedur count by gender ya. Di sini ada 2 variabel di mana nanti di dalamnya teman-teman melakukan perhitungan ya. Count NIM ya, menghitung NIM-nya ya dari total yang dihitung total ya untuk diambil dari tabel mahasiswa ya. Di mana jenis kelamin ini sama dengan gender ya. Nah, untuk eksekusinya nanti teman-teman di sini bisa menggunakan ini ya, call count by gender, di mana teman-teman definisikan tadi ya, eh, simbol untuk gendernya tadi ya yang L ya. Kemudian di sini ada add total ya. Nah, kita tadi pakai yang ini ya, in out, jadi jangan lupa pakai ini ya, add. Kemudian select add total ya, nanti teman-teman akan diberikan nilai jumlah dari mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, kemudian ada percabangan dan pengulangan ya. Nah, untuk percabangan dan pengulangan ini bisa dilakukan di store prosedur, tapi sifatnya kayak extend ya, tambahan ya. Nah, nanti bisa untuk menghasilkan suatu prosedur yang lebih kompleks. Nah, untuk contoh penggunaan if ya di dalam store prosedur, teman-teman misalkan di sini ya, dilihat ya, delimiter create prosedur ya, demo if ya. Nah, di sini ada integer build. Nah, kemudian di dalam body, teman-teman bisa combine nih dengan percabangan atau perulangan if ya. Nah, di sini declare str di mana untuk bilangan kurang dari 0 ini nanti akan merujuk pada bilangan negatif ya. Kemudian set str bilangannya akan positif jika sebaliknya ya. Kemudian select str ya, kemudian n. Nah, di dalam prosedur membutuhkan beberapa variabel tambahan ya. Misalkan str ya, jadi sehingga deklarasinya ini ya, str dengan tipe data ya. Nah, ini untuk informasi terkait keluaran dari prosedur. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan if-nya ya untuk melihat satu kondisi tertentu. Kemudian untuk out juga bisa dikombinasikan dengan in. Jadi istilahnya in out ya tadi teman-teman. Eh, kayaknya malah balik mundur, maaf. Ininya balik mundur malah. Bentar, geser ya tadi udah sampai sini sih. Maaf ya, ini malah geser mundur. Ini tadi kita udah sampai sini ya, percabangan kan bilangan positif negatif. Nah, di sini maaf. Kemudian untuk eksekusi store prosedur dengan memberikan parameter bilangan berapapun. Jadi misalkan teman-teman eksekusi ya tadi ya, struktur perulangan if-nya, nanti teman-teman tinggal input nih. Ininya ya, parameternya ya teman-teman. Nah, untuk bilangan ini ya, misalkan di sini ya demo if ya. Jadi kita tes dengan angkanya 7, teman-teman. Nah, mana sih di bawah ya? Bentar. Nah, untuk 7 nanti dia akan terkategori di dalam bilangan positif. Nah, kemudian contoh tersebut merupakan contoh pernyataan kondisi ya, teman-teman ya. Kalau ada conditional if ya. Nah, ini adalah contoh untuk yang perulangan atau looping. Nah, looping ini teman-teman bisa saksikan delimiter ya, create prosedur demonya, nama store prosedurnya, kemudian parameter ya, kemudian bikin.
Nah, di sini teman-teman definisikan declare str start ya 50, kemudian i integer ya. Nah, ini nanti teman-teman dapat gambaran nih bagaimana ini ya penggunaan perulangan ya. Maaf, penggunaan looping ini malahan yang ini. Yang tadi yang if yang ini ya teman-teman ya, if else. Kemudian di sini udah masuk ke looping, maaf. Yang perulangan tuh looping. Sayanya jadi ini ya, yang percabangan, maaf percabangan ini ya, percabangan tuh if, kalau perulangannya looping ya. Nah, untuk looping tadi ya, jadi sama ya create prosedurnya, namanya parameter, kemudian ini tadi ya. Jadi ada pendeklarasian ya STR baru. Kemudian jangan lupa kalau looping kan, looping perulangan biasanya ada while do ya teman-teman ya. Yang ini ya, nggak bisa di ini teman-teman, gambar. Jadi untuk perulangan nanti teman-teman pakai kombinasi while do. Kalau yang tadi kan pakai if ya. Nah ini, nanti teman-teman diberikan ya, ini ya, tugas praktikum ya, definisikan prosedur untuk menjalankan jumlah mata kuliah yang diampu oleh dosen terdaftar ya. Kemudian ada definisikan store prosedur untuk mengetahui jumlah ini ya, NIM sembarang mahasiswa yang mengambil mata kuliah atau tidak ya. Jika sedang mengambil itu nanti statusnya ada, jika tidak ini tidak ya. Nah, definisikan store prosedur melalui apakah sebuah nilai dari parameter prosedur bernilai genap ataukah ganjil. Nah, ini contohnya teman-teman ada buku penulis ya, detail buku. Nah, ini sebentar, apakah ini, ini ada tugas rumahnya teman-teman. Yang tadi kan latihan ya. Nanti nggak apa-apa, misalkan kayak biasa ya. Jadi nanti saya beri kesempatan teman-teman untuk nanti kita cobain dulu ya. Teman-teman testing-testing dulu untuk beberapa sintaks di depan, baru nanti dicobakan aja yang latihan sama tugasnya. Nah, definisikan store prosedur untuk mengetahui apakah buku yang tersedia atau tidak. Jadi untuk mengecek nih teman-teman stok ya, stok opnam. Jika tersedia nanti akan muncul ini ya, tulisan buku tersedia, jika tidak nanti akan disampaikan keadaan kosong. Kemudian definisikan suatu store prosedur yang berfungsi untuk mengembalikan data ya pada tabel penulis. Kemudian yang terakhir definisikan store prosedur untuk mengetahui jumlah buku yang bergenre romance ya. Nah, nanti silahkan ya teman-teman ya bersama-sama, materinya kan sudah ya di-share ya di leads ya. Silakan teman-teman mungkin urut aja dulu kali ya. Kemarin itu nggak sempet teman-teman saya ngetesnya tuh akhirnya sampai ini ya, sampai sini aja teman-teman, kemarin udah stop. Yang ini dulu aja teman-teman, silakan yang mau mencoba untuk ini ya, membuat prosedurnya. Setelah itu jangan lupa untuk ditarik di data ya tadi ya, menggunakan yang mana stop prosedurnya gitu ya. Nah, untuk datanya juga nih teman-teman, sebentar. Saya izin share screen dulu, kayaknya datanya udah pernah kita. Bentar ya, jadi saya buka tab halaman. Bentar. Untuk datanya ini teman-teman, sebentar. Saya nyalain dulu ya. Silakan dicek dulu. Nah, ini ya, localhost PHP admin. Nah, ini ya. Maaf. Yang ini teman-teman. Kalau masih ada database-nya pakai itu aja. Biar nggak usah bikin lagi teman-teman. Yang ini, modul 605. Tabelnya seperti ini. Nah, kebetulan data yang ada di dalamnya sebentar ya. Saya perlihatkan dulu yang ini teman-teman. Masih mahasiswa ya. Nah, ini ya. Yang Arif, Budi, Wati.
Ini ya teman-teman ya, yang ini. Ada ambil MK, dosen, jurusan, mahasiswa, sama mata kuliah. Ini database-nya. Kalau teman-teman masih ada, bisa digunakan lagi aja. Kalau enggak, sebentar saya cekkan dulu ya. Ini apa namanya, has bukan hasil ya, tapi materinya di pertemuan berapa gitu, sebentar. Saya agak lupa sebentar ya teman-teman. Naruhnya itu di praktikum praktikum basis data yang IF ya. Bentar ya teman-teman ya, saya agak lupa. Yang ini. Yang pertemuan 5 teman-teman. Nah ini nanti teman-teman disodori. Oh bukan. Bentar, bukan ternyata. Saya agak lupa, bentar. Subquery apa ya? Nah iya, subquery teman-teman. Yang di subquery itu kan ada tuh. Ini ya. Nah ini. Datanya ini teman-teman. Database-nya yang ini ya. Yang kita disuruh membuat mahasiswa, jurusan, ambil MK, mata kuliah, sama dosen. Dengan isiannya jangan lupa ini ya. Cukup lumayan ya ini. Kalau teman-teman masih ada filenya, ya sudah digunakan lagi aja, nggak harus bikin. Malah bisa langsung ya dengan tadi ya file yang dibuat. Nah, nanti di define aja teman-teman yang ininya sebentar. Bentar, coba tadi saya taruh mana ya? Nah, ini ya. Nanti silakan ya, datanya tadi kan sudah diisikan. Nah, ini tadi sebentar. Ini yang ini tadi ya. Kegebel. Nah, nanti silakan dari data yang ada. Nah, ini ya. Masuk ke pembuatan store prosedurnya, teman-teman. Nanti dari ini ya kan sudah ada tuh datanya. Kita udah pernah buat ya. Tadi dari datanya, kalau enggak ini teman-teman sebentar. Saya share aja ya ini apa namanya screenshotnya kalau bagi yang belum buat tabelnya. Tapi kalau tidak salah udah pernah teman-teman. Yang ini ya untuk praktikan tapi ada ini materinya ya sebentar. Pertemuan berapa tadi ya? Oh ya ini. Saya taruh di chat ya teman-teman ya untuk yang belum. Tapi kayaknya kemarin udah di salah satu kelas praktikum. Jadi teman-teman tinggal iniin aja. Bentar. Nah ini ya, itu ada data kalau misalkan belum ya. Kalau masih ada database-nya pakai aja yang sudah. Kemudian silakan ya teman-teman ya. Nanti saya beri kesempatan untuk mengetes dulu ya yang ini. Saya izin share screen dulu tadi. Nah ini ya teman-teman ya. Nah, yang ini dulu aja teman-teman. Yang bikin store prosedur ini ya, yang get MHS dulu, get MHS kemudian di call, dipanggil ya. Silakan nanti bisa untuk poin keaktifan ya teman-teman ya. Ini kemudian yang ini juga ya, yang get MK by semester. Nah, ini kemudian jangan lupa ya tadi ya, yang untuk single parameter gimana, kemudian ini nanti saya minta juga ini soal yang ketiga, teman-teman untuk poin keaktifan ya, yang get MK by semester, tapi di sini ada 2 parameter. Kemarin tuh gini teman-teman, pas praktikum, yang saya tes sama teman-teman di kelas, ada yang berbeda ya, kebetulan dia mencobakan contoh sendiri gitu. Padahal saya pengen tahu nih hasil outputnya gimana, karena di saya yang keluar tidak hanya yang SKS 2 teman-teman. Nah, nanti silakan ya dites biar kita bisa dapat gambaran berhubung di kelas kan nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, ini silahkan ada 3 ya. Kemudian nanti misalkan dengan ini juga bisa. Jadi dicobakan dulu nanti kita ke contoh ya. Silahkan ya untuk variabel seperti ini. Kemudian ada penambahan data juga, nanti silakan saya minta teman-teman untuk mengetes ya.
Kemudian nanti sampai ini aja, sampai akhir aja kalau, kita masih ada emang spare waktu ya. Jadi nanti saya minta yang, di parameter in out setelah tadi mengetes yang parameter out, kemudian oh, yang ada percabangan sama perulangan nanti silakan ya, kalau ada yang mau coba juga boleh. Jadi mendingan dari kode yang ada aja nggak apa-apa teman-teman. Baru nanti teman-teman present hasil ya, seperti biasa, gitu. Sama yang tugas ini kebetulan ada 2 tugas ya, tadi yang saya sampaikan, yang agak sedikit bikin rancu teman-teman. Ada tugas praktikum, ada yang di bawahnya ya, tugas rumah. Nah, ini terserah teman-teman sih. Kemarin itu sebenarnya saya minta ya di kelas yang sebelumnya untuk mereka bisa mengetes nih semua contoh dan juga semua yang ditugaskan. Tapi berhubung mungkin saya juga nggak pengen terlalu memaksakan ya. Nanti silakan teman-teman ya boleh saran atau langsung open mic kaitannya yang mau dikerjakan yang mana tugas praktikum, tugas rumah atau hanya tugas rumah saja atau hanya tugas praktikum gitu ya atau gimana gitu. Nanti saya di ini ya, silakan ada saran nggak untuk yang ininya, tugas praktikum sama tugas rumah? Kalau saya minta coba dulu ya dari modul dulu, baru nanti, kita bahas ya mau yang dari praktikum ataupun tugas rumah. Silakan teman-teman. Misalkan nanti katakanlah ya, eee, kalau saya sih lebih prefer teman-teman nyoba semua. Jadi teman-teman dapat, ini ya gambaran ya, kalau misalkan tadi ya ada misalkan ya nanti sampai perulangan, kemudian looping, teman-teman ada gambaran, oh contoh store prosedurnya seperti ini gitu ya. Jadi someday misalkan mengerjakan, oh sudah pernah ya, jadi, lebih ini ya, lebih confident ya, lebih percaya diri kalau misalkan mengerjakan. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman, bisa ini ya, menyesuaikan ya, apakah di soal ini nanti, semua yang praktikum dan tugas rumah gitu, ataukah teman-teman misalkan hanya kemarin yang kelas sebelumnya tuh, dia mengajukan cuman ini aja teman-teman, tugas rumah ya. Jadi saya beri kebebasan sih, yang nggak apa-apa, kalau emang milihnya tugas rumah, ya udah nggak apa-apa, kan teman-teman juga yang belajar gitu ya. Jadi silakan ya saya diinfokan mau tugas praktikum, tugas rumah, atau keduanya, atau tugas rumah saja gitu ya, silakan. Oke, Kalau dari dari saya sih Mbak tugas rumah aja, Bu. oke. Jadi ini ya Iya, dari samaan. saya juga, Bu. Oke, sip. Jadi Saya tugas juga, Bu. rumah aja ya. Jadi nanti gini aja sih, kalau misalkan katakanlah kita masih ada spare waktu ya, mau sambil dibahas pas lagi apa kita kelas kayak gini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti sesampainya aja, nggak usah sampai sampai ini. Nanti yang tugas rumah buat tadi ya yang dikumpul aja ya tadi ya. Sampai ini ya. Sebentar. Di saya tadi ada 3 ya. Agak beda ya teman-teman ya. Tadi bener nggak? Ada 4 soal atau berapa ya? Sebentar ya teman-teman ya. Takutnya saya salah deh materinya. Sama nggak sih? Yang di ini, kayaknya sama tapi kok agak beda nggak ya? Bentar ya, takutnya saya tadi beda ini. Kayaknya sama sih untuk ininya ya, filenya. Tapi kemarin itu saya potong yang nomor 4 di belakang ya. Ada kayak penilaian gitu, sebentar. Silahkan ya sambil cobain yang tadi untuk, ini ya, apa, eee, keaktifan. Boleh teman-teman untuk poin keaktifan silahkan ya. Untuk mencobakan yang di ini dulu aja dari get mahasiswa, kemudian get mahasiswa by semester dulu gitu ya. Dari satu ini, satu parameter ke 2 parameter dulu ya. Satu-satu dulu aja nggak apa-apa. Silakan ya dicoba dulu. Sebentar saya ngecek dulu tadi. Oh iya bener, saya hapus satu nomor teman-teman di belakangnya yang presentase itu ya. Makanya kok saya agak missing ada yang ini ya. Jadi nanti untuk yang di belakang, yang tugas rumah aja ya tadi saran dari teman-teman kita, untuk tugas rumah aja biar nggak terlalu banyak. Kemudian nanti untuk yang praktikum ini nanti misalkan kita nyampe kita kerjakan ya. Tapi kalau nggak apa-apa nanti eh, kemarin sih kelas yang sebelumnya mau buat latihan sendiri gitu. Jadi nanti saya kembalikan ke teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Oke, silakan ya yang sudah apa mencobakan seperti biasa ya. Bisa di ini kan apa namanya? Di share screen ya seperti biasa.
Bu, saya boleh, Bu. Yang void Oke, parameter, Bu. silakan. Oke, silakan Mas. Teman-teman tadi udah ketemu kan ya? Pakai aja database yang ada kemarin ya, kalau masih ada untuk Iya, selain Bu. Mas Apakah Ihsan yang belum. apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, sip. Iya, yang pertama Ini ya. kan delimiter biasa, Bu. Terus ngebuat Mhm, prosedurnya dengan namanya get mhm, mahasiswa. Nah, oke, habis itu query-nya itu select from mahasiswa, maksudnya select all semuanya kan, Bu. Jadi select all, jadi betul. udah tinggal end langsung di endin delimiter juga. Nah, kalau mau manggil tinggal langsung aja manggil call get mahasiswa. Kalau ini tuh kayak Oke, ini ya, Bu, kayak fungsi di algoritma gitu ya, Bu, jatuhnya? heeh. Heeh, betul, kayak fungsi bener. Karena emang Iya, agak mirip teman-teman, fungsi sama ini ya, fungsi sama prosedur biasanya ada beberapa buku kebetulan, ini ya, tadi saya bahas kelas teori juga beriringan kok teman-teman, antara fungsi sama prosedur ya. Jadi emang iya iya betul betul Mas, mirip ya jadi teman-teman. Seperti ini ya untuk tes yang get mahasiswanya ya teman-teman ya. iya, Bu. Oke, terima kasih banyak Mas, Mas Ihsan silakan nama sama NIM-nya di-chat. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Bisa dites teman-teman yang parameter in, yang satu Saya Bu, parameter dulu aja, silahkan. Langsung share screen bisa Mas, nanti kemudian langsung ke belakang-belakangnya ya teman-teman ya, parameter saya boleh Bu kedua, yang satu kemudian kita variabel, ke tes. yang satu parameter. Boleh boleh boleh. Boleh boleh boleh, silahkan. Langsung share screen aja. Cari aja database-nya yang kemarin udah dibuat ya teman-teman ya, jadi nggak usah isi lagi, karena kebetulan di kelas IF kan udah pernah. Kemarin di kelas SI belum, jadi agak lama saya nunggu mereka input dulu. Silahkan. Nah, ini yang oke, dari atas dulu ya. Dari buat prosedur dulu. Oke, silakan. Ya, pertama kan set delimiter dulu, di mana create procedure-nya namanya get MK by semester, nerima inputannya sesuai dengan semester yang kita mau. Nanti pas Mhm, begin-nya select bintang from mata kuliah, where semester sama dengan inputan yang kita masukin. mhm. Ya, di situ end dan delimiter. Lalu dipanggil call, di sini saya pakai pertamanya sesuai dengan di 3 ya. PDF ya 3, nanti keluar semesternya 3 semua, habis itu nyoba parameter 5, nanti keluarnya yang Mhm. semester 5 semua, sama nyoba yang nggak Yang dimasukin Bu kosong. ininya. Heeh. Ya, nanti Gimana keluar error, hasilnya? keluar error Oh iya, benar incorrect ya number of teman-teman ya. argument. Teorinya tadi benar ya teman-teman ya. Kalau kita punya parameter, jangan lupa ya panggilnya juga ada argumen di dalamnya ya. Jadi nggak kosongan gitu. Nah, nanti kalau tidak ada hasil value error ya seperti tadi ya yang secara teoritis. Oke, terima kasih Mas Rifki. Bu, Silakan ya sama-sama. nama sama NIM-nya ya. Bisa dilanjut teman-teman untuk yang dua parameter ya. Silakan dites dulu yang dua parameter. Yang saya penasaran tuh yang dua parameter teman-teman. Yang di saya itu ini ya, value-nya tuh nggak cuma satu gitu. Nah ini ada yang ini ya. Nah makanya saya agak penasaran gimana gitu kalau output itu teman-teman. Nah silakan ya dites dulu yang dua parameter. Yang ada tambahan SKS ya, kalau tadi kan baru semester saja. Nah, di sini nanti coba teman-teman tes panggil sama ada SKS-nya. Kayak gimana gitu output-nya. Kemarin yang teman-teman ini ya kelas sebelumnya tuh nggak sempet teman-teman, belum sempet selesai ya karena keburu waktunya habis jadi saya juga belum sempet nyocokin ya hasilnya. Kebetulan kalau teman-teman udah punya database jadi lebih cepat sepertinya. Langsung tinggal bikin ininya aja. Apa SP-nya ya, store prosedurnya. Silahkan urut aja ya teman-teman ya. Dites dulu yang dua parameter. Kemudian nanti kalau sudah dua, pakai aja yang dengan variabel. Yang variabel, kemudian nanti yang penambahan data kita urutin aja nggak apa-apa. Sembari kita ngetes ya, apa namanya, apa yang disampaikan di modulnya benar atau salah gitu ya. Sembari kita cek. Nanti sesampainya aja teman-teman, nggak harus sampai tadi ya. Yang praktikan tadi kalau nyampe di tes nggak apa-apa. Tapi kalau enggak nggak apa-apa nanti.
pakai aja yang sudah ada teman-teman. Langsung aja sembari kita ngetes ya. Kemarin soalnya yang di kelas sebelumnya dia ini teman-teman malah kreatif sih, bikin sendiri ya langsung store prosedurnya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman saya pengen sembari kita ngetes aja sih teman-teman ya. Apa yang disampaikan di modul ini ada apa secara teoritis dan juga ada beberapa hal tadi yang disampaikan apakah sudah teruji atau belum gitu ya. Sembari kita menguji ya, mengetes. Cukup banyak soalnya yang ini ya. Nanti nggak apa-apa misalkan nggak sampai ini ya, nanti kita lihat ya di pertemuan depannya gimana. Karena kemarin ada yang ini juga, yang di kelas sebelumnya saya nggak tahu nih teman-teman, materinya belum terisi gitu ya. Saya ngisinya ke materi yang lain gitu. Nggak apa-apa ya, nanti misalkan ini nanti switch ya, saling bertukar. Nanti teman-teman kita bisa bahas yang lain kalau misalkan ini sudah nanti. Silakan yang 2 parameter dulu aja teman-teman. 2 parameter dites dulu ya. Hasil outputnya seperti apa gitu. Biar nanti kita dapat gambaran ya. Kalau di saya kemarin soalnya value-nya hasil outputnya tuh berbeda. Berbeda nggak apa-apa ya, nanti biar kita buat bahan diskusi juga. Bu, saya mau coba boleh? Boleh, silakan Mas. Langsung share screen. Nanti teman-teman yang berikutnya bisa dilanjut ya. Karena yang 2 parameter sudah, nanti geser ke yang variabel ya, kalau ingin mencoba ya. Biar tidak double. Apa sudah terlihat, Bu? Oke, silakan Mas. Yang 2 Iya. ya ini ya, 2 Iya. parameter. Jadi ngikutin di PDF, jadi bikin delimiter dulu namanya prosedur get ini. Ada 2 parameter yaitu ada semester sama SKS. Nah, kita ngambil dari tabel mata kuliah, terus diinisialisasi, semesternya sesuai sama variabel, terus sama parameter juga. Lalu ntar dipanggil di sini get, namanya sesuai yang di sini. Nah, ada 2 parameter. Yang pertama buat semester untuk parameter 1, 3. Lalu yang parameter keduanya kita pakai 2 untuk SKS. Nah, tapi keluar begini, Bu, beda, Bu. Iya, sama Iya. Mas, sama kayak saya, Iya. sama ya. Nanti teman-teman yang lain gimana? Yang ini ya, ini yang kemarin agak menimbulkan saya agak pertanyaan juga teman-teman. Jadi ketika kita testing ya multiple ini ya, tapi saya belum cek ulang lagi sih ternyata. Jadi saya nggak tahu ternyata kalau materi yang diambil untuk kelas teman-teman ini ya store prosedur juga ya. Jadi kemarin seperti itu ya. Kita kan tadi ngetes 1 ya untuk 1 parameter ya, dia value-nya kan sesuai ya teman-teman ya. Tadi ada di tes teman kita yang 3 dan 5 ya, dan juga untuk kosong. Kebetulan dengan multiple parameter kita coba ada 2 ya parameter, data yang diambil itu tidak langsung exact valid SKS 2 ya. Ada data yang lain ya dari semester 3 juga ikut terpanggil gini. Nah, ini juga masih ini teman-teman. Sayanya juga ini ya, apa namanya? Belum mengecek lagi sih teman-teman ya untuk COSIS atau ininya ya. Kenapa kalau untuk multiple dia nariknya seperti itu ya. Kebetulan kemarin sempat juga teman-teman mengetes dengan SP yang lain.
Jadi kita bikin store prosedur yang lain ya. Nah, sama teman-teman. Ada kalau dia multiple gitu, ada beberapa data yang terpanggil ya, bukan hanya satu data yang ini ya, yang value-nya saja yang bersesuaian sama kedua kondisi. Padahal kalau kita lihat, kita misalkan ya tadi menggunakan strukturnya kan ini ya teman-teman ya, di body itu kan N ya. Kalau kita pakai logika N kan harusnya N itu kan secara syarat harusnya N itu kedua kondisi antara yang diapit N, antara kiri sama kanan, itu kan harusnya memenuhi semua baru bisa kepanggil kan. Nah, tapi value-nya ternyata yang keluar ini berbeda ya. Nah, ini sih teman-teman, ini saya juga masih sedikit ini ya. Saya apa ya, belum ini ya teman-teman ya, belum ngecek lagi ya untuk apa namanya, reasoning atau alasannya ya kenapa bisa ada untuk multiple ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau teman-teman ada apa namanya, satu jawaban gitu ya untuk kasus ini boleh nggak apa-apa untuk bahan diskusi untuk ini ya solusi kita, atau nanti coba ya teman-teman ya saya cross check lagi ya. Kenapa kalau misalkan multiple parameter result hasilnya itu nggak bisa exact ya, pas gitu ya antara keduanya ya. Padahal kalau secara kita pakai teori logika kan N itu harusnya dua kondisi yang memenuhi diapit dari logika N kan harusnya terpenuhi ya, baru dipanggil kan. Nah, di situ sih agak ada ininya teman-teman. Questionnya di sini ya. Ini nanti bisa untuk bahan diskusi kita. Silakan ya nanti kalau ada yang bisa mendapatkan jawaban boleh buat ini ya apa saran untuk apa solusi dari kondisi ini. Kalau belum nanti nggak apa-apa, nanti kita cari bersama atau nanti saya coba cari lebih lanjut ya teman-teman ya. Kenapa kosnya kok bisa seperti ini ya untuk multiple ya? Karena dia tadi nggak dicontoh, dia di modul 1 ya teman-teman ya outputnya ya. Mas Aziz mungkin ini ya tadi ya agak berbeda ya kita, tapi samaan Iya, kok Mas betul. Aziz, saya sama hasil Mas Aziz sama. Nanti teman-teman sembari dicek aja, yang belum ngetes bisa nih cek khususnya yang multiple. Makanya tadi saya agak tanyakan ke teman-teman ya, yang multiple ini agak ragu saya karena hasilnya memang agak sedikit berbeda dengan yang ada di modul. Makanya kan saya juga tanyakan ke teman-teman ya, modulnya sekalian kita cek nih bener apa enggak gitu ya. Gitu. Nah, ini Mas Diandra ada ini mungkin solusi atau jawaban sudah dapat search hasilnya? Silakan. Mohon izin Bu, saya Iya, Bu. stop share screen-nya Bu. Oh, silakan ya. Oke, Ya, Mas Aziz makasih silakan ya. ya. Nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Mas Baik, terima Diandra kasih Bu. gimana? Silakan. Ada dapat ini Mas apa namanya? Pemecahan terkait dengan multiple parameter saya belum ngecek lagi soalnya secara teoritis kenapa ya double tadi ya hasil value-nya. Iya, Ibu. Silakan. Saya nemu. Saya coba-coba. Gimana? Gimana coba? Ada Saya ini izin share testingnya? screen ya, Bu. Boleh. Atau saya kira kalau misalkan pakai teorik itu boleh nggak apa-apa. Jadi istilahnya kenapa ya kita kasusnya ini ya untuk multiple. Boleh. Silakan dijelaskan ke teman-teman. Baik, jadi sini saya mencoba mengubah eh, variabel parameternya menjadi S_KS, Bu. Jadi nggak sama kayak kayak field yang ada Oh, di tabel mata penamaannya kuliah. ya. Iya, Oh, penamaannya, Bu. iya. Dia nggak ada case Oh, sensitifnya gitu. oke. Jadi mau Oh kapital iya, atau huruf kecil saya tetap sama. sama kebacanya. Iya. Oh, Jadi setelah saya oke. coba Terima kasih ya. semester 5 dan SKS 3 keluarnya benar Bu hasilnya. Oh, oke. Oh iya, karena dia kalau kita pakai SQL itu ini ya teman-teman ya, nggak sensitif case ya. Jadi apa insensitif ya. Jadi apa namanya, setiap kali ini dinamakan sama ya mau kapital atau besar ya. Oke, ketemu nih teman-teman ada solusinya ya. Jadi sebaiknya ini ya Mas ya, untuk penamaannya jangan sama ya untuk Iya Ibu, SKS-nya jangan ya. sama. Iya, Nah, karena huruf ini ya kapital sama huruf teman-teman ya. kecil kebacanya sama. Oh iya ini teman-teman nih ada yang menemukan solusinya nih teman-teman ya. Jadi untuk SKS-nya biar dengan istilah penamaan yang lain ya teman-teman ya. Hati-hati ya karena kalau di dalam apa sintaks SQL itu kadang-kadang kita kan emang nggak case sensitif ya. Jadi dianya besar atau kecil dianggap sama. Oke, terima kasih ya Mas Diandra ya. Silakan ya nama sama NIM-nya di chat ya. Ada ketemu solusinya nih Baik Ibu, teman-teman. terima kasih banyak ya Oke, Bu. terima kasih ya.
Sayanya malah yang terima kasih udah di testing. Kemarin tuh saya ini ya, saya hold dulu ya jawabannya di teman-teman yang kelas sebelumnya, tapi saya belum ngecek lagi. Saya nggak tahu kalau teman-teman bakal dapet store prosedur. Saya kira yang kemarin itu kelas sebelumnya tuh dikosongi teman-teman untuk ininya, topiknya. Jadi by default sebenarnya saya mau nawarin random yang hari ini. Saya ada beberapa, nanti teman-teman bisa pilih nih topiknya mau bahas apa gitu. Tapi kebetulan udah di set ya hari ini store prosedur, ya udah saya ngikutin gitu ya. Oke, terima kasih Mas Diandra sudah dibahas. Baik Ibu, Silakan saya teman-teman izin stop share ya Bu. dilanjut. Oke, lanjut teman-teman. Mau dicobakan untuk yang variabel teman-teman. Variabel sembari kita mengetes ya hasil apa yang ada di modul ya. Kita evaluasi juga tadi ya. Yang soal nomor 4 apa ya? Kita disuruh mengevaluasi modulnya. Enggak, itu sebenarnya nggak usah dikerjain aja sampai nomor 3, tapi kan kita ngetes aja. Silakan teman-teman. Yang variabel ya. Variabel kemudian yang penambahan data. Silakan teman-teman bisa dites dulu. Oh. Bisa Saya mau, dites tapi yang dulu. penambahan data, Oke. Bu. Boleh. Nggak apa-apa. Jadi Oke, Bu, silakan ya siap. teman-teman ya. Kalau randomize nggak apa-apa. Nggak apa, ada yang kelewat nggak apa-apa. Nanti mungkin teman yang lain mau mengambil alih boleh ya. Variabelnya belum bisa diambil alih dulu. Kebetulan langsung ke penambahan data ya teman-teman. Silakan Mas Ya, jadi ini dijelaskan. kita di sini membuat sebuah store prosedur yang namanya add docent. Di sini ada 3 value. Yang pertama ada kode DOS, itu isinya varchar yang isi value-nya itu 10. Kemudian ada lagi nama DOS, itu yang tipe datanya varchar dengan isi 50. Dan yang terakhir adalah alamat DOS yang tipe datanya varchar dengan isi 100. Kemudian jadi isinya itu kita memasukkan value-nya itu ke dalam tabel dosen. Oke, jadi ini tabel dosen sebelum diinput ya. Kemudian saya coba tambahkan dengan memanggil call add dosen dengan menginput kode dosennya itu 15, nama dosennya Gunawan, dan alamat dosennya Jalan Ambarawa. Dan ini adalah hasil tabel dosen setelah dipanggil store prosedur yang add dosen. Oke, sip. Terima kasih. Bentar, sampai di sini dulu. Kalau misalkan ya, katakanlah ini kan kalau saya juga belum ngetes sih teman-teman ya. Ini kan add dosen ya. Add dosennya kita coba 1 ya teman-teman. Tapi tadi saya juga belum lihat ya kalau di sini apakah bisa ini ya. Nanti teman-teman nanti mungkin bisa sambil praktikan ya. Kalau misalkan kalau kita insert itu kan bisa beberapa multiple value ya. Apakah setiap kali, karena dia isinya cuma 1 ya teman-teman ya. Takutnya saya emang dia ngikutin struktur store prosedur yang dibuat ya. Jadi kalau misalkan multiple value juga ini ya, berarti jatuhnya pakai ini ya. Di inilah koneksinya terputus sebentar. Koneksinya ternyata terputus. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kebetulan memang untuk store prosedur yang dibuat untuk penambahan 1 single line ya. Jadi apa namanya? Tidak mengakomodir kalau misalkan kita tambah line ya. Karena di situ kan bentuknya cuman value 1 ya. Kalau di double coba Mas, bisa nggak? Cuman ngetes aja ya. Kali aja ini. Tapi kayaknya nggak bisa deh karena emang Maksudnya langsung nambahnya itu langsung 2 gitu, Bu? Coba nambah 2, cuman buat ngetes aja, biar kita tahu kalau misalkan memang sudah di set di store prosedur, kayaknya kalau menurut saya kayaknya nggak bisa deh dia ya. Ditambahkan aja berarti 2 value ya. Misalkan tadi ya, mungkin nama sama nggak apa-apa, tapi nomornya berbeda gitu. Langsung aja panah atas, tinggal di copy. Atau Bu tadi nggak bisa, Bu, saya panah atas. Nggak bisa ya? Di double? Gimana, Benar, Bu. Mas Praska? Boleh deh, mungkin ini dulu ini yang Ini masih yang present satu. siapa? Saya, Bu. Oh ya, gimana? Tadi ngetes 2, double. Jadi nambah 2 gitu misalkan. Jadi isinya ada 6 gitu, Bu? 2 dosen, Atau cuma nambah 2 dua dosen. doang? Jadi nambah 2 dosen sekaligus. tapi kan kalau saya sih mengacu ke bentuk store prosedurnya dia ya. Store prosedur di awal itu kan kita ngesetnya 1 ya. Otomatis kalau secara teoritis berarti
apakah bisa atau enggak gitu ya. Kayaknya nggak bisa deh teman-teman. Kalau untuk 2 ya. Karena dia bentuk strukturnya kan berbeda sih. Jadi kayaknya tidak memungkinkan deh untuk double ya. Double value. Double-nya berarti ini ya. Kalau double kayak gini berarti ini sih Mas Kayak gini kayaknya. ya, Bu? Dia bingung kayaknya. Bentar. Kalau misalkan iya sih kayaknya. Kayaknya pasti failure sih teman-teman nanti. Apakah pakai ini juga misalkan itu ya pakai koma gitu ya. Kalau kayak kita insertion gitu ya. Insert itu kan bisa pakai koma tuh. Pakai kurung, maaf. Pakai kurung. Itu pun nanti menurut saya tetap salah deh dia. Tetap salah kayaknya dia. Coba. Ya, salah ya. Nah, jadi kalau store prosedur sesuai store prosedur yang dibikin ya teman-teman ya. Jadi kalau store prosedurnya cuma insertion 1 ya, kayak kalau kita insert banyak, kalau insert biasa nggak pakai store prosedur itu ternyata tidak bisa ya teman-teman ya, sembari ngetes aja ya. Saya juga cuman ini aja sih kepikiran aja kalau misalkan kita adding more ya, lebih banyak gitu ya. Jadi biasanya tetap mengacu kepada struktur store prosedur yang dibuat teman-teman. Kalau cuma 1 ya 1 gitu ya, dia nggak akan mungkin nambah lagi, pasti error. Oke, terima kasih Mas Praska. Silakan ya, nama sama NIM-nya di chat ya. Ya, Bu. Terima kasih, Silakan Bu. teman-teman, lanjut. Yang variabel boleh atau mau lewat dulu ke setelahnya. Bagi teman-teman yang sudah, boleh mencatatkan ya, silakan ya nama sama NIM-nya ya. Takutnya saya lupa ntar. Silakan ya. Ibu mau coba yang variabel? Boleh, silakan Mas. Variabel sudah diambil ya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal geser ke berikutnya ya. Untuk yang ini ya, parameter out ya. Dicobakan. Ini sudah terlihat, Bu. Silakan. Sudah, Mas? Silakan. Jadi kalau Bisa. di soalnya kan di set untuk variabel SMT ini variabel global nilainya 3. Kemudian di sini dicek apakah sudah terdeklarasi, terinisialisasi, dan udah kan di sini. Terus kemudian kita coba ambil mata kuliah by semester pakai variabel yang udah ada. Gimana Nah, hasilnya? ini. Sesuai ya dengan Ya. yang tadi ya modelnya. Hanya saja kita pakai variabel ya. Kalau tadi kan langsung ya pakai argumennya 3 gitu ya. Yang sekarang kita pakai variabel. Jadi ini referensi teman-teman ya. Kalau mau bikin store prosedur bisa tuh dikombinasikan misalkan pakai variabel atau mungkin di ketentuan soal diminta pakai variabel bisa ya. Seperti ini ya, seperti Mas Abimanyu ya. Oke, terima kasih Mas. Silakan ya nama sama NIM-nya di chat. Silakan teman-teman Baik, Bu. untuk Terima kasih, Bu. yang berikutnya. Saya mau Bu yang out kan ya Bu berikutnya. Ya, yang out silakan. Ada yang out, kemudian ada in out ya nanti setelahnya kalau ingin mencoba. Kalau teman-teman kayaknya ini ya, kelas IF tuh selalu cepat dibandingkan kelas lain. Yang lain tuh belum selesai teman-teman saya bahas buat ini. Satu pertemuan tuh nggak selesai. Ya ini Bu, jadi kan bikin prosedurnya buat menghitung jumlah dosennya. Dosen, Dia itu oke. bakalan nge-return nilai jumlah dosen sebanyak yang bentuknya itu integer. Terus dia sini pakai fungsi select count. Count-nya ini berdasarkan kode dosennya. Oke. Ke ini si select count ini hasilnya itu dia dimasukin ke jumlah dosen. Oke, di dalam Seperti jumlah itu, Bu. dosen ya. Nah, Terus terus kalau misalkan coba dipanggil, dipanggil ke variabel jumlah dosen, maka jumlah dosennya adalah 5. Seperti itu, Bu. ada 5. Oke, Ya, datanya saya ada ya. 5, Bu. Ya, di sini. Kalau yang di Oke. modul kan 6. Seperti itu, Bu. Di modul karena tadi ada penambahan ini tadi ya Iya, kayaknya deh, insertion saya tadi belum ya. yang itunya. Nggak Iya. apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih ya. Silahkan Ya, Bu. Mas, Mas Rama, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Kita tadi sudah sampai di perhitungan teman-teman yang kon dosen ya di parameter out. Silahkan yang mau mengetes untuk in out teman-teman. In out-nya. Kemudian kayaknya sapu bersih deh teman-teman IF tuh. Kalau teman-teman yang kelas lain belum selesai teman-teman ya. Saya tuh baru sampai itu tadi yang saya sampaikan, multiple tadi ya, multiple parameter ya, baru sampai di situ, mereka belum ngetes gitu ya, saya baru sampai ngetes di situ, mereka belum sempet tes, jadi waktunya udah habis. Silahkan teman-teman, mau coba dulu tidak untuk parameter out? Parameter out sudah, yang in out, silahkan.
yang in out, kemudian nanti mungkin bisa ya yang dicobakan untuk yang perulangan ya teman-teman ya. Perulangannya tapi di sini percabangan if-nya ada ya. Nanti teman-teman bisa testing dulu. Sama looping-nya ya yang apa namanya? Pakai while do ya, yang while do-nya. Dites aja nggak apa-apa. Nanti yang di tugas praktikum itu sebenarnya mirip ya dengan yang sudah dicontoh, tapi nanti teman-teman diubah aja sih. Nanti kalau enggak ini kita sampai ini aja sesampainya teman-teman ya nanti. Untuk looping misal kalau sampai looping nggak apa-apa, kalau sampai nanti cuma perulangan juga nggak apa-apa, kalau sampainya hanya sampai situ ya. Jadi nggak usah memaksakan. Karena di kelas teman-teman udah paling jauh ya dibandingkan kelas yang sebelum-sebelumnya. Nanti silakan ya dicobakan untuk membuat 3 soal ya yang ditugaskan tadi ya. Sampai soal nomor 3 ya, 1 sampai 3 nanti yang dikerjakan yang tugas rumah aja teman-teman yang disubmit. Yang tadi untuk percobaannya di-save aja untuk belajar. Silahkan yang in out, kemudian yang if ya, sama yang looping. Dites dulu, masih ada 3. Kalau teman-teman mau coba ini juga nggak apa-apa ya. Nanti misalkan teman-teman ngerasa yang materinya kurang menantang gitu ya. Langsung coba yang tugas praktikum itu boleh. Karena kan tadi teman-teman ini ya ngesetnya yang tugas rumah tuh. Wah, kurang menantang ya, cuma nyobain doang gitu ya. Oh, saya mau ngerjain yang ini, tugas praktikum itu boleh-boleh. Silakan. Biasanya kayak gitu ya saya. Kalau teman-teman bisa sambil dibahas di kelas, dibahas aja gitu ya. Nanti sisanya baru buat oleh-oleh di rumah itu. Kebetulan lumayan banyak teman-teman yang store prosedur tuh. Jadi agak bisa untuk ini ya, 2 jam pembelajaran tuh kita ini ya, bisa belum selesai. Silahkan dites dulu aja. Khususnya yang dites dulu aja teman-teman. Jadi nggak usah merasa apa ya terbebani untuk yang tugas praktikum. Jadi nanti untuk latihan aja sendiri misalkan ingin dicoba. Kalau enggak yang mau coba boleh kalau memang ingin mencoba, tapi kalau tidak dicobakan aja yang sudah ada aja dulu. Yang ada di modul sembari kita ngetes ya. Modulnya kiranya ada yang salah atau enggak gitu ya kayak tadi ya. Jadi bisa kita cocokkan bersama. Bu, saya mau nyoba ya, Bu. Silakan Mas. Yang in out ya, Bu. Mas Rizky, oke. Yang mana yang mau dicoba? In out, oke. In out. Berarti silakan ya. Nanti teman-teman yang lain kalau mencobakan yang berikutnya ya. Mau yang perulangannya atau mau ke loopingnya dulu boleh. Kalau sorternya kayak lebih short yang ini ya, yang perulangan. Terserah teman-teman nanti. Silakan. Bisa sambil dijelaskan. Mulainya di mana? Jadi yang pertama di sini membuat prosedur dulu, lalu ada in out var in integer 3. Lalu bikin select count dari kode MK ke var dari mata kuliah, di mana SKS-nya itu sama dengan var-nya itu. Nah, setelah itu di set SKS-nya, di sini SKS-nya di set 2, terus habis di set kita panggil apa?
prosedurnya Falcon, BSKS, SKS, lalu diselect lagi SKS-nya jadi 2. Karena yang SKS-nya 2 di sini ada 2. Oke, ada 2 ya, pas ya. Di sini saya nyoba yang 1. Saya SKS-nya 1, terus dipanggil, dan SKS-nya berubah jadi 2. Karena satunya juga ada 2. Oh, satunya. Oh iya, yang satu ada 2 ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini yang in out teman-teman. Jadi nanti silakan ya teman-teman ya melakukan ini ya pemanggilan yang berdasarkan teman-teman ya. Kalau mungkin di sini di contoh nanti teman-teman di sini memanggil yang ini ya gender ya. Nah, kalau teman-teman mau modif ya, itu nggak apa-apa. Silakan ya nanti. Jadi bisa disesuaikan sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman modify aja. Kalau misalkan nih sekalian kita latihan ya, kalau misalkan bikin store prosedur. Jadi nggak apa-apa teman-teman, nggak melulu ngetes yang ada di sini. Tapi kalau memang teman-teman ada inisiatif ya, kemarin nggak apa-apa. Kelas sebelumnya juga bikin sendiri gitu ya teman-teman ya. Biar nanti sekalian latihan bikin store prosedur itu nggak apa-apa. Silakan ya Mas Rizky ya, nama sama nimnya di chat. Untuk in out-nya sudah dites teman-teman. Silahkan tinggal sisa perulangan sama percabangan. Ya, terima kasih ya. Silakan ya. Untuk teman-teman tadi yang sudah presentasi, nama sama nimnya ya di chat. Tinggal kita lanjut di perulangan ya sama percabangan. Boleh teman-teman set sendiri ya, katakanlah kondisional if-nya atau mau pakai yang sudah ada boleh. Misalkan itu kan tadi ya, ada yang di dalam tugas praktikum tuh ya. Tadi teman-teman ingin ya mengambil NIM sembarang mahasiswa yang nomor 2 itu ya, yang sedang mengambil mata kuliah dan tidak sedang mengambil mata kuliah gitu ya. Pengen ngetes gitu sendiri nggak apa-apa. Kalau memang ingin dicobakan gitu. Silahkan. Untuk yang perulangan sama ini looping. Bu, saya boleh coba nggak? Boleh. Silakan Mas. Yang mana? Mas Nathaniel, ada if apa? Ini Perulangan ya? cabangan dan pengulangan. Oke, silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Mas. Berarti tinggal 1 ya teman-teman ya, yang looping ya. Nanti kalau ada yang mau coba sebelum nanti kita closing ya. Silakan, Apakah ini terlihat, bisa Bu? dijelaskan. Sudah dijelaskan ke teman-temannya. Ini saya Pak ikutin yang contoh yang dari PDF ya, Bu. Jadi ini Nggak kita apa-apa, sambil dijelaskan. jadi ini kita membuka delimiternya dulu, terus habis itu nge-create prosedurnya, yaitu variabel demo if. Terus nanti kita masukin bilangan integernya ada 3 ini ya, apa namanya, ada 3 huruf. Terus habis itu begin, terus declare variabelnya str varchar 50. Terus kita pakai percabangan dan pengulangannya, if bilangan kurang dari 0 maka then set variabelnya itu bilangan negatif. Dan kalau else atau misalkan kita dari if ke else, itu set variabel str-nya itu jadi bilangan positif. Terus di end if, terus habis itu di select variabelnya, terus itu baru di end. Nah, terus habis itu baru kita panggil call demo if 7, angka 7 atau parameternya 7, terus nanti dia bakal keluar bilangan positif. Oke. Coba Mas, kalau misalkan tadi ini, kan ini 7 ya. Ya, Bu. Kalau Kurang dari demonya 0 pakai ya, Bu. angka yang untuk ngetes lawannya coba. Tes aja, Oke. biar kita dapat ini sama teman-teman coba. Tes aja misalkan yang kurang ya, biar dia memunculkan satunya gitu. Dia gimana? Bisa nggak tereksekusi? Teman-teman. Nah, bisa ya teman-teman ya. Coba Mas agak ke atas. Ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi untuk mengetes ya, biar nanti teman-teman bisa mengetes ya tadi ya kondisinya masuk bilangan positif atau negatif. Nanti teman-teman bisa mengetes ketika pemanggilan ya, call seperti ini ya. Oke, terima kasih Mas Nathaniel. Silakan ya nama sama nimnya di chat. Silakan teman-teman ada mau coba tidak untuk yang ini? Apa namanya? Looping. Terima kasih ya teman-teman yang sudah presentasi. Silakan yang looping mau dicoba nggak?
atau mungkin terpanggil untuk mengerjakan yang itu teman-teman yang E itu ya tugas praktikum. Boleh teman-teman. Kadang-kadang gitu ya. Mungkin tidak apa ya. Kadang-kadang gitu kan mahasiswa kurang menantang gitu. Boleh silakan nggak apa-apa teman-teman. Kurang menantang gitu ya dicobain boleh sih. Tapi kalau saran saya misalkan pakai dulu aja yang ada juga nggak apa-apa. Nanti kan sambil jalan teman-teman ada referensi ya. Oh, cara membuat store prosedur dengan modifikasi. Paling nggak teman-teman dapat template utuhnya dulu ya. Contohnya baru ketika teman-teman modifying kan dapat nih. Oh, idenya seperti ini gitu ya waktu nyusun store prosedurnya. Silakan yang ini dulu deh. Ada nggak yang mau coba untuk loopingnya? Atau mau yang tugas praktikum boleh silakan. Yang tugasnya nanti mungkin di save buat teman-teman ya. Mbak Kamila mau coba silakan. Atau teman-teman yang lain boleh. Atau mau dikit aja silakan nggak apa-apa sih. Udah teman-teman juga udah dari tadi ya 4.20 juga takutnya teman-teman kalau mau persiapan buka puasa juga. Takutnya kayak kemarin teman-teman. Saya tuh sampai lupa waktu ya karena ngetesin ini ya ada beberapa ini ya apa namanya error gitu ya. Kelasnya jadi sampai jam 5 lebih gitu. Jadinya ini apa namanya kelupaan gitu. Karena kita lagi bulan suci Ramadan ya nanti teman-teman mau persiapan buka dan sebagainya gitu. Silahkan, ada yang mau coba tidak untuk yang looping? Kalau mau ada yang coba, masih saya beri kesempatan ya untuk dibahas gitu ya dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau sudah tidak, ya sudah nggak apa-apa gitu. Karena tadi teman-teman juga startnya udah sekitar pukul 14 ya, 14-an sekian sebelum pukul 15 kan. Takutnya nanti lama banget sampai ini ya bosan gitu. Apa SBD mulu, praktikum SBD mulu. Gimana? Ada yang mau coba nggak? Saya tanyakan dulu aja ya, saya konfirmasi. Ada yang mau coba tidak untuk loopingnya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa nanti di save aja ya. Untuk dicobakan aja nggak apa-apa nanti teman-teman. Untuk loopingnya nanti bisa dites ya teman-teman ya. Dengan contoh-contoh dari teman-teman kita tadi, presentasinya ya. Silakan atau mungkin teman-teman bisa coba juga ya tadi ya berinovasi. Misalkan kita testing ya dengan beberapa kondisional yang lain atau dengan tadi ya. Misalkan teman-teman sesuaikan bikin modif soal ya gitu ya. Kayak tadi beberapa soal teman-teman kita sempat kita modif gitu ya. Dites aja teman-teman biar teman-teman dapat gambaran. Oh, untuk misalkan kita modifying seperti ini hasilnya kayak apa gitu ya. Jadi teman-teman langsung mencoba gitu ya. Oke, kalau belum ada nanti silakan ya di save untuk nanti dicobakan. Kemudian sesuai permintaan teman-teman ya. Nanti yang untuk tugas rumah, yang soal tugas rumah saja ya, yang disetor untuk nomor 1 sampai nomor 3 aja ya. Saya kira itu aja ya untuk tugas rumahnya, jadi nggak terlalu memberatkan juga. Samaan dengan kelas saya yang sebelumnya. Tuh awalnya saya juga minta sih, banyak gitu ya teman-teman ya. Terus mereka minta kortingan. Oke, nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau saya biasanya lebih open ya. Jadi silahkan teman-teman memberikan saran gitu, nggak apa-apa, langsung aja. Jadi nggak usah takut pengaruh ke nilai gitu, nggak kok. Serius, saya biasanya nggak terus membawa-bawa ini ya saran dan ini teman-teman ke nilai gitu, nggak sih. Saya mah orangnya ini ya terbuka, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Jadi saya minta tolong ya, yang bisa open mic, open kamera ya, untuk dokumentasi aja teman-teman. Karena tadi teman-teman udah dari jam sekian, belum sholat juga kan ya. Takutnya nanti ini berlarut-larut, mau persiapan buka juga kan. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. Untuk slide 1, silakan yang mau join untuk dokumentasi. Silakan. Oke, saya tunggu dulu ya. Sebentar. Oke, kita hitung mundur ya untuk slide 1 dulu. Silakan teman-teman. Bersiap dulu ya. Saya hitung mundur slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu.
Oke, sebentar ya. Kemudian untuk slide 2 saya geser ya teman-teman ya. Untuk slide 2 saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bentar ya, saya save dulu. Untuk slide 2 silahkan ya kalau mau on cam, off cam, maaf. Bentar. Saya simpen dulu teman-teman. Untuk laporan nanti. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk partisipasi kita untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya tadi terlambat karena emang habis praktikum ya tadi ya. Jadinya sayanya tadi agak molor praktikumnya. Terima kasih banyak ya. Mungkin nanti insya Allah untuk pertemuan selama bulan suci Ramadan nanti diingatkan saja. Jadi kelas teman-teman itu jatahnya pukul 14.30. Jadi nanti sekitar pukul itu nanti kita start gitu ya. Mohon maaf ya jadi agak lama banget ini jadinya. Oke. Kalau tidak ada masalah ya saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Saya mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian atau ada kesalahan kata dari saya ke teman-teman, saya mohon maaf. Saya cukupkan ya kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Baik, Terima kasih Bu. Ibu. Waalaikumsalam. Ya, selamat berbuka ya. Saya close.